kita telah tiba di Pura Buana Agung, Kota Bontang. Bangunan pertama yang akan kita review ini adalah Balai Kulkul, yaitu kentongan alat komunikasi tradisional yang saat ini difungsikan pada saat feodalan maupun pada Taur Kesange, yang fungsinya sebagai linggih atau simbol dari Sang Hyang Iswara, manifestasi Sang Hyang Widi sebagai sumber dari segala suara. Nah, yang di sebelah kirinya ini adalah apit surang. Apit surang itu memiliki makna di dalam aksara Bali berupa titik. Titik itu artinya mula asal, bahwa segala sesuatu dimulai dari titik. Titik paling awal itu adalah titik mula di mana sang waktu pertama kali bekerja. Dari sana kita berasal, yaitu dari Niskala, dan kita berada di Skala dalam tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencapai yang maha abadi. Nah, dari apit surang tadi kita memasuki lewat belakang karena ini agak memutar jalannya. Di sini kita akan temukan Balai Wantilan. Nah, tiang-tiang Balai Wantilan ini semuanya terbuat dari kayu ulin. Ini yang spesial yang ada di Bontang, yang tidak ada di tempat lain. Nah, bangunan ini disebut dengan penyawangan Ratu Gede Dalempet, yaitu salah satu manifestasi Sang Hyang Widiwasa sebagai kekuatan penjaga alam semesta yang ditempatkan di sini. Di Pulau Dewata, tepatnya di Nusa Penida, Ratu Gede Dalempet sangat dihormati sebagai salah satu manifestasi Sang Hyang Widiwasa. Beranjak dari linggih Ratu Gede Dalempet, kita akan menuju ke Madya Mandala, yang mana terdapat papan pengumuman. Silahkan dibaca terlebih dahulu apa-apa saja syaratnya. Bangunan berikut ini adalah Balai Gedong Simpen atau tempat penyimpanan sarana upacara. Bangunan berikut ini adalah Kori Agung, yaitu pintu masuk ke Utama Mandala. Pada Kori Agung terdapat bangunan di mana sebuah pintu gerbang terdapat dua patung naga, yaitu Naga Basuki dan Anantaboga, dan juga dua buah Dwarapala. Terdapat pula bangunan pengapit lawang di sebelah kiri satu buah, dan juga pengapit lawang di sebelah kanan satu buah. Sebelum melaksanakan persembahyangan, umat sedharma terlebih dahulu memercikkan air suci yang terdapat di depan patung burung enggang ini, yaitu patung sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur, dan air sucinya diambil dari Utama Mandala. Setelah memasuki Utama Mandala, terdapat aling-aling. Di sana terdapat arca Ganesha, kemudian di depannya terdapat biasan sebagai tempat pemangku, di bawahnya melaksanakan pemujaan, dan di atasnya sebagai sarana ngias hidup taruh. Selanjutnya kita akan maju ke depan. Terdapat sebuah bangunan yang merupakan tempat memohon atau mengambil air suci. Selanjutnya terdapat pula sebuah taman, dan bangunan utama berupa Pelinggih Padmasana sebagai linggih Sang Hyang Widiwasa. Kemudian di sebelahnya terdapat bangunan linggih Sang Hyang Aji Saraswati. Kemudian bangunan penglurah atau gedung penglurah, dan di sebelahnya lagi disebut dengan balai pelik, semacam balai pertemuan, yaitu pertemuan para dewata. Ini merupakan meja ulin sebagai tempat sesajian atau tempat banten upakara yang diaturkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa tepat di depan Padmasana, dan juga terdapat pula meja kayu ulin di depan linggih Sang Hyang Saraswati. Terdapat pula meja kayu ulin di depan linggih Ratu Penglurah, dan terdapat pula di depan linggih Balai Pelik. Ini merupakan pelataran tempat di mana umat sedharma melaksanakan persembahyangan, duduk sesuai dengan baris-baris yang ada. Selanjutnya kita akan mereview beberapa ukiran-ukiran yang ternyata juga memiliki makna. Berikut ini adalah karang gajah atau karang asti, artinya kita harus sekuat gajah dalam melaksanakan bakti kepada Tuhan. Ada karang tapel yang merupakan simbol dari berbagai wajah manusia. Kemudian ada karang sai yang melambangkan bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki sifat-sifat yang buas di dalam dirinya yang harus ditinggalkan. Dan juga karang manuk itu melambangkan burung.
Terdapat pula ukiran atau arca Lembuswana sebagai lambang dari penghormatan terhadap budaya lokal, dan juga gambar ukiran burung enggang dan sebuah kendi sebagai simbol kehadiran para leluhur. Berikut ini ada juga beberapa tanaman-tanaman yang digunakan dalam upacara. Ada andong, ada bunga teratai. Nah, teratai yang merah ini merupakan teratai asli diambil dari kolam di mana tempat ditemukannya arca Dewi Saraswati. Selain teratai yang digunakan sebagai sarana persembahan, ada juga sarana upakara berupa daun kayu tulak dan daun deringu atau daun jambu. Ini adalah merupakan bunga Kamboja yang sering digunakan dalam upacara persembahyangan, bunga kenanga, dan berbagai macam bunga. Adapun ornamen-ornamen atau ukiran-ukiran Dayak yang ada di Kori Agung maupun yang ada di tempat-tempat lain yang terdapat di pura ini sebenarnya menunjukkan kehadiran dari para leluhur. Sebab dalam beberapa kali mendirikan pelinggih atau bangunan, para pemangku setelah melakukan meditasi secara bersama-sama menyaksikan atau merasakan kehadiran para leluhur, yaitu orang-orang Dayak yang ada di sekitar Pura Bona Agung. Misalnya saja pada saat pendirian bangunan suci berupa Gedong Saraswati dan juga Bali Pelik, peran para leluhur dari alam niskala kehadirannya dirasakan oleh para pemangku. Jadi penggunaan ukiran-ukiran bernuansa lokal ini tidak hanya bernilai estetika, tetapi lebih kepada penghormatan dan rasa syukur atas kehadiran para leluhur yang membantu di dalam pembangunan Pura Buana Agung ini. Demikian review pura kali ini, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Salam Rahayu.